BPJP Angkatan 7 Kabupaten Seluma akan mengobrol dengan Ibu yang akan disupervisi. Silakan Bu, perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Makar Leni, mengaku makar produk kreatif perusahaan kelas 11 FLB dari SMK 3 Sultan. Salam kenal. Iya, terima kasih sekali Bu Markat. Saya senang sekali hari ini Ibu menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol pelaksanaan supervisi di kelas ya Bu ya. Kira-kira bisa kita laksanakan supervisi di kelas itu kapan Bu? Ya, untuk jadwal mungkin mengikuti jam mengajar besok aja jam 7.30 sampai 9.30 di 3 jam pelajaran di kelas 11 FLB 2. Oke, jadi besok kita Ibu Markat bersedia untuk diobservasi ke kelas di kelas 11 MPLB Bu ya, jam 7.30. Oke, terima kasih Bu Markat. Nah, Ibu Markat, pada obrolan kali ini yang pertama saya ingin melihat kesiapan Ibu Markat ya sebelum kita observasi di kelas besok. Kemudian tujuan supervisi nantinya juga akan saya akan menggali potensi-potensi dalam diri Bu Markat dan siswa-siswi dalam rangka kompetensi pembelajaran di kelas. Oke, Ibu Markat. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan besok apa Bu ya? Jadi sesuai dengan bahasan kita di bab sikap dan perilaku wirausaha, tujuan pembelajaran yang disampaikan yaitu pengertian dari wirausaha dan kewirausahaan, kemudian sikap yang harus dimiliki dari seorang wirausaha. Jadi ada 10 sikap yang besok kita akan bahas di bab ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu Markat besok bagaimana siswa-siswi dapat memahami pengertian dari wirausaha dan kewirausahaan Bu ya. Kemudian siswa-siswi mampu memahami sikap, 10 sikap Bu ya. Iya, ada 10 sikap. Iya, 10 sikap berwirausaha dan kewirausahaan itu Bu ya. dimiliki seorang wirausaha. Oh, yang dimiliki oleh wirausaha. Baiklah Bu Markat. Nah, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai apa itu Bu? Jadi area pengembangannya sesuai dengan tujuan tadi, kita masuk ke ranah bagaimana siswa itu bisa memiliki sikap yang kreatif, Ya. inovatif, mandiri, bisa memiliki sesuai dengan yang harus dimiliki wirausaha. Jadi ibu saya tuh maunya anak-anak itu juga nanti memiliki ya, Iya, jadi iya. harus mampu bersaing, kemudian bagaimana dia bisa bersikap jujur, kemudian tidak pantang menyerah. Itu ya yang saya mau anak itu bisa memiliki juga nanti sikap dari seorang wirausaha. Jadi mereka nanti setamatnya bisa juga kalau sudah punya sikap, mereka bisa nanti kalau jadi wirausaha punya sikap-sikap itu. Oke, jadi area pengembangan nanti Ibu ingin mengembangkan bagaimana siswa-siswi itu bisa memiliki sikap sesungguhnya sebagai seorang wirausaha Bu ya. Nah, strateginya bagaimana nih Bu? Strategi yang Ibu gunakan ini? Ya, ini strateginya saya memakai strategi diferensiasi ya. Pembelajaran diferensiasi. Ya, Oke. diferensiasi karena saya melihat anak-anak ini sangat unik ya, Iya. dan banyak keunggulan anak-anak. Iya, Mereka iya. punya bakat dan minat yang berbeda, tapi bagaimana kita bisa melihat bakat yang berbeda ini bisa tercapai tujuan pembelajaran kita. Saya lihat anak-anak ini ada yang suka berorientasi ke produk. Ya. Mereka bisa merencanakan produk dari latar belakangnya, mengidentifikasi tujuan dan manfaat dari produk, kemudian bisa melihat hambatannya, bisa juga mereka ya mengidentifikasi bahan, kemudian biaya-biaya produk. Jadi saya ingin anak-anak itu punya perencanaan yang matang untuk perencanaan produknya. Kemudian juga saya ingin anak-anak yang mempunyai bakat di bidang desain produk. Iya, iya. Saya lihat mereka punya kelebihan di bidang menggambar. Jadi saya eksplorasi mereka dengan gambar-gambar yang mereka minati, misalnya dari menggambar profil orang wirausaha, menggambar desain sebuah produk ya. Itu untuk yang suka menggambar. Kemudian yang suka pembelajaran interaktif, ini anak-anak ini ada loh Bu yang suka saya lihat membahas ya kasus-kasus yang ada saat ini ya. Jadi mereka suka mengamati dan juga bisa melihat misalnya seorang wirausaha itu ada pelanggaran, jadi bisa memberikan solusi, jangan sampai ingat bisa terjadi lagi dan kedepannya bisa memperbaiki ya dari kinerja seorang wirausaha.
Kemudian saya lihat juga nih anak-anak nih ada yang suka IT, Nah. ya suka IT itu suka bikin media promosi lewat online ya. Jadi ini bisa mereka tawarkan Iya, iya. untuk jasa pengguna nanti. Hmm. Yang ada di sekeliling saja saya lihat, Iya, iya. misalnya ada tuh usaha yang belum punya promosi secara online, mereka bisa tawarkan gitu. Iya. Jadi kreativitas anak di bidang IT itu sangat membantu sekarang untuk penjualan-penjualan, apalagi sekarang media pemasaran kita sudah banyak online loh ya. Iya. Kemudian ini ada anak nih yang suka saya lihat komunikasi, Iya. jadi public relation mereka Iya. bagus, komunikasinya bagus, Oke. komunikasi humasnya, kemudian komunikasi bagaimana bisa menawarkan sebuah produk, ya. Jadi mereka bisa bikin konten, bisa bikin vlog untuk memperkenalkan produk. Ya, juga bisa ditawarkan loh punya nilai jual juga, ya, punya nilai jual juga itu saya lihat. Jadi dari yang kecil-kecil aja tuh ya, dari sekeliling, nggak ada di tempat tinggal mereka. Jadi mereka bisa juga berguna untuk orang lain. Baik Bu Markar, berarti besok strategi yang akan diterapkan berarti Ibu akan tentunya membentuk kelompok-kelompok Bu ya, kelompok-kelompok Sesuai dengan bakat dan iya minat sesuai dengan masing-masing. bakat minat, berarti gaya belajar siswa Bu ya. Iya betul Yes. sekali, gaya belajar siswa. Jadi ada 3 tadi itu yang disebutkan Ibu Markar. Tentunya besok tadi kita akan melihat setelah dibentuk kelompok anak itu membuat produk Bu ya, sesuai mendesain, membuat produk. Oke, siap. Terima kasih Bu Markat. Saya yakin ini Bu Markat nampaknya sudah siap sekali ini besok untuk di supervisi di kelas Bu ya. Besok kita akan melaksanakan supervisi di kelas jam setengah 8. Oke, terima kasih Bu Markat. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi semua. Ya, semua ya, nggak ada yang sekian ini. Mau cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Banyak sekali. Kenapa? Kawan-kawannya kenapa? Terlambat atau sakit? Siapa lagi? Bulan, Adit, Sakit, Amelia sakit. Anjir. Dulu tujuan pembelajaran kita hari ini Nak, ya. Jadi tujuan pembelajaran ya. Nanti kita akan belajar supaya kalian bisa memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Kemudian nanti mau kalian bisa mengenal sikap dari seorang wirausaha dan bisa meneladaninya, bisa menerapkannya ya. Sikap dari seorang wirausaha atau entrepreneur ya. Nah, yang mau tanya sekarang ya, kalian di diri kalian, menurut kalian udah punya jiwa seorang wira. Apa itu wira? Pejuang, bisa pahlawan, orang yang berani, ya kan? Wira namanya. Menurut kalian di diri kalian sudah ada nggak? Sudah ada. Beranikah kalian menawarkan sesuatu pada orang lain? Pernah dicoba? Berarti di diri kalian ada jiwa wirausaha ya. Anak buah, karyawan itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Pernyataan apa saja? Saya Kami dari kelompok interaktif Ruang akan memecahkan kasus pelanggaran hak buruh.
Perkenalkan teman-teman, ini di sebelah kiri saya ada Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Rizka Desti Puspita bersama rekan saya Megi Haryadi. Hari ini kami akan mewawancarai kegiatan belajar PKWR di SMK Negeri Suma mengenai apa ini? Orientasi Merdeka Belajar. Ikuti vlog kami hari ini ya guys. Oke, pada kesempatan ini merupakan rangkaian supervisi akademik kita yang mana hari ini adalah merupakan tahapan yang ketiga yaitu obrolan pasca observasi pembelajaran di kelas. Senang sekali pada hari ini kita didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Suyanti MPDSI, dan Ibu yang diobservasi adalah Ibu Markat Laini SE. Ibu, pada hari ini tujuan obrolan kita hari ini bagaimana kita bisa saling merefleksi ya dari observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan di kelas, Bu. Sebelumnya saya mau nanya Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi pembelajaran dalam kelas? Ya, setelah observasi kemarin saya sangat senang sekali karena dalam pembelajaran anak-anak ini sudah sangat antusias dan bersemangat karena kemarin kita menerapkan diferensiasi belajar. Jadi bisa lihat sendiri kemarin anak-anak itu sangat senang juga karena dari minat belajar mereka itu sudah tersalur semua lewat kelompok-kelompok sudah kita. Oke, maka jadi menurut Ibu pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan rencana diferensiasi yang dilakukan ya di bulan ini. Nah, kira-kira Bu, ada tidak kendala yang Ibu hadapi ketika pembelajaran di kelas kemarin? Saya lihat ini masih ada ya anak-anak ini yang masih belum berani mengungkapkan pendapat, jadi komunikasinya masih kurang. Itu yang perlu kita asalkan. Kan Ibu membentuk kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar mereka ya. Harus ada Anak-anak ini sesuai dengan minat mereka, mereka suka belajar lewat pembelajaran yang orientasinya ke ada yang suka produk, ada yang suka IT, ada yang suka PR, ada yang suka desain gambar. Jadi saya kelompokkan dengan minat anak. Jadi nanti bagaimana tujuan pembelajaran bisa tercapai lewat minat-minat anak ini. Jadi, karena saya menganggap anak itu unik, semuanya punya kelebihan dan mereka bisa menginterpretasikan diri mereka lewat kesukaan mereka. Jadi misalnya kemarin kita lihat ya untuk yang suka desain produk bisa mereka ya mengimplementasikan suatu produk lewat gambar. Itu yang saya suka belajar intensitas. menurut Ibu dari kan sudah sesuai Bu ya, cuma tadi ada kendala yaitu ada beberapa orang siswa yang masih takut untuk berbicara atau menyampaikan presentasinya Bu ya. Nah, kira-kira apa rencana tidak lanjut yang akan Ibu lakukan? Untuk kedepannya saya harus ya mengasah kembali kemampuan anak untuk berkomunikasi. Jadi ini perlu saya terapkan di kelas bagaimana mereka bisa menyampaikan pendapat mereka, mereka bisa mengkomunikasikan di depan kelas. Nah itu yang perlu saya terapkan. Tapi Ibu akan lebih sering-sering gitu ya untuk melatih supaya anak tadi timbul keberanian dalam belajar. Karena dengan tujuan pembelajaran saya mau membuktikan bagaimana anak ini memiliki jiwa wirausaha. Langsung pakai piring, kan? Bisa berwirausaha. Wow, keren sekali ya. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Saya
juga catatan praobservasi kita hari ini. Maka senang sekali saya sudah mendengar rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Ke depan saya akan melihat rencana tindak lanjut Ibu, bagaimana Ibu nanti bekerja sama dengan mitra ya, dengan grup selewat, kemudian dengan pengusaha dari luar ya, dari CPF di mudah-mudahan bisa sama bisa bersama dengan unit produksi yang ada di sekolah, kemudian nanti bisa bersama BIM, bisa bersama dengan produk yang ada di luar, mungkin membutuhkan jasa dari anak-anak. Oke Bu Marka, mudah-mudahan kita bisa yang menjadi guru yang memfasilitasi siswa dan tetap bertambah kepada siswa sehingga siswa kita benar-benar nyaman dan bahagia di sekolah kita ini, sekolah. Demikianlah percakapan kita